Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, ada satu tanda yang sangat menonjol. Jadi jika Allah mencintai hambanya, ada satu tanda-tanda yang sangat menonjol pada hamba itu, yaitu dia sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Begitu pula sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak peduli atau mengabaikan hambanya, maka tandanya adalah hamba itu hanya sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau Allah cinta kepada kita, dia sibukkan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi orang-orang yang tidak sibuk, menyibukkan dirinya di dalam kehidupan dunia ini dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, itu artinya orang itu tidak lagi mendapatkan kepedulian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat kita syukuri pada subuh Jumat yang penuh berkah ini. Walaupun hujan ini tentu membasahi, akan tetapi itu tidak menghalangi kita untuk melanjutkan kesibukan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting daripada itu, kita bersama-sama duduk sejenak untuk bersama-sama belajar, karena kita tahu pasti bahwa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitasnya itu ditentukan seperti apa pemahaman kita kepada agama ini. Ad-dinun nasiha. Sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa ad-dinun nasiha. Ini hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak nasihat agama yang kita peroleh, maka semakin baik pula cara beragama kita menjalankan agama ini. Pede megai pengajian agama itu terima, pede makan jati bati temaki agama. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita semuanya jadikan sebagai contoh dan teladan. Ma'asyiral muslimin, apa yang saya sampaikan pada muqaddimah ini itu dibenarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ahabballahu abdan ista'malahu." Kalau Allah mencintai seseorang hamba, ista'malahu, dia akan mendaya gunakannya. Kalau Allah mencintai hambanya, dia akan mendaya gunakannya. Sahabat bertanya, "Wa kaifa yastamilahu ya Rasulullah?"
bagaimana caranya Allah mendayagunakan hambanya. Rasulullah SAW menjawab, yafiquhu li amali shalih qabla al-maut. Allah akan menjadikannya sibuk, selalu memberikan taufik. Dia akan menyibukkan hamba itu dengan amal soleh sampai ajal menjemput. Jadi cara Allah menyibukkan kita adalah memberikan kepada kita taufik. Apa ini taufik? Ya, kita sering mendengarkan ini Bapak Ibu sekalian, berkat taufik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sering mendengar ungkapan ini. Apa itu taufik Bapak Ibu sekalian? Taufik itu pertama mesti ada keinginan, ada kesempatan. Ini dua unsur penting untuk seseorang bisa mendapatkan taufik. Ada orang mau seperti kita tapi tidak punya waktu. Banyak orang yang mau datang sebenarnya dalam acara-acara seperti ini tapi dia tidak punya waktu. Atau ada orang yang waktunya begitu banyak tapi tidak ada keinginan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dua potensi ini pada diri kita Bapak, itulah taufik. Kita hadir bersama-sama di tempat ini karena Allah gerakkan hati kita. Yang kedua, kita hadir di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu yang banyak untuk menyibukkan diri, mengabdi kepadanya dan mempelajari dengan kesungguhan mendalami ilmu agama. Idza ahabballahu abdan ista'malahu. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah Allah mencintai kita, kita sibuk dengan apa? Kalau betul-betul kesibukan kita adalah persiapan untuk bertemu dengan Allah, kalau kita begitu sangat konsentrasi di dunia, di dalam kehidupan dunia ini untuk bertemu dengan Allah, siapkan bekal yang begitu banyak sampai kita begitu sibuk Bapak Ibu sekalian, berarti kita sudah termasuk hamba yang mendapatkan rahmat luar biasa, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika seseorang sibuk dengan dunia sampai tidak punya waktu, tidak ada keinginan dan tidak ada waktu, tidak mendapatkan taufik, berarti orang ini harus segera berbenah diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini juga terkait dengan persoalan akidah atau tauhid. Insyaallah ma'asyiral muslimin, persoalan yang kita akan angkat adalah al-fa'lu atau tafa'ul. Ada satu ibadah di dalam agama ini ma'asyiral muslimin, setiap orang sangat membutuhkannya, yaitu namanya al-fa'lu atau tafa'ul. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Setiap orang terkadang menghadapi ujian dan cobaan. Setiap di antara kita pasti pernah mengalami ujian. Hari ini kita menghadapi ujian yang berat, besok kita menghadapi ujian yang berat. Maka yang dibutuhkan adalah tafa'ul. Bagaimana kita supaya tetap semangat? Atau bahasa Indonesia sederhananya tafa'ul ini adalah optimisme. Banyak orang yang mendapatkan musibah, ujian, justru musibah dan ujiannya itu menjadikan dia terpuruk dan berputus asa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua tipe orang yang optimis. Yang pertama Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang optimis karena faktor-faktor yang logis. Dan ada orang yang optimis bukan hanya sekedar faktor yang logis. Katakanlah seorang yang sakit, apakah kamu optimis akan sembuh? Iya, saya optimis akan sembuh karena saya sudah berobat ke dokter. Artinya dia yakin akan sembuh
disebabkan karena alasan-alasan yang masuk akal. Optimisme seperti ini bapak-bapak dan ibu sekalian adalah optimisme semua orang, dan optimisme seperti ini tidak membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, saya sembuh karena saya sudah memilih obat terbaik, ditangani oleh dokter ahli yang spesialis. Saya optimis bisa sembuh. Jadi alasannya adalah alasan yang logis, alasan yang masuk akal. Kan tetapi dengan catatan, optimisme seperti ini tidaklah mengapa, akan tetapi optimisme seperti ini tidak membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena optimisme ini adalah optimisme semua orang. Bukan hanya orang yang beriman, orang kafir pun memiliki optimisme seperti itu. Orang kafir pun Bapak Ibu sekalian, optimisme bahwa akan sembuh setelah berobat dengan obat terbaik, ditangani oleh dokter ahli. Akan tetapi mesti dengan alasan-alasan yang logis. Bukan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, yang menjadi pembahasan inti pada kesempatan kita kali ini ma'asyiral muslimin adalah optimisme orang-orang yang beriman. Bagaimana optimisme orang-orang yang beriman? Dia yakin akan sembuh setelah berikhtiar. Dia yakin akan sembuh dari penyakitnya setelah dia berikhtiar, setelah dia berobat. Kenapa kamu bisa saya yakin itu? Karena saya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sembuh karena saya mengenal Allah. Allah itu adalah Asy-Syafi'. Allah itu adalah Tuhan yang saya sembah, adalah yang Maha Penyembuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Saya memang berusaha, akan tetapi jika Allah tidak menghendaki. Inilah yang membedakan optimisme orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir harus disertai dengan alasan yang logis. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, bagaimana kita orang-orang yang beriman? Coba bayangkan ma'asyiral muslimin, ketika Abu Bakar As-Siddiq menangis di gua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bahkan ini dikatakan di dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Alasan logisnya seperti apa? Maka orang yang beriman lebih mendahulukan Bapak Ibu sekalian harapannya, menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah berikhtiar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak contoh Bapak Ibu sekalian. Katakanlah dulu waktu kita masih produktif, atau seseorang yang bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala di sebuah perusahaan. Katakanlah pekerjaannya itu adalah sumber rezeki satu-satunya, tiba-tiba diberhentikan. Maka orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Razaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki, ketika saya masih kerja di perusahaan itu, saya pun di PHK, Allah Subhanahu wa taala masih tetap Maha Pemberi rezeki. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan rezeki kepada kita. Jadi orang-orang yang betul-betul memiliki tafaul, memiliki sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hatinya akan tenang Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan dunia ini. Inilah yang membuat kadang orang stres Bapak Ibu sekalian. Begitu berhenti dari pekerjaannya, begitu salah satu pintu rezekinya tertutup, dia pun bapak-bapak dan ibu sekalian menuduh Allah, mencurigai Allah, bahwa Allah tidak lagi memberikan rezeki kepada saya Bapak Ibu sekalian. Semakin kita pede makanja ibateta sandre ripuang Allah Ta'ala, pede batoti patuluna puang Allah Ta'ala lori dia. Tapi nari kota sandre rimi pak disengeta, innallaha huwar razaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha
pemberi rizki. Dilanjutkan Dzul Quwwatil Matin. Dialah Tuhan pemberi rizki ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Allah Maha Pemberi rizki. Kemudian dilanjutkan memiliki kekuatan yang tidak tertandingi dan tidak dikalahkan. Apa hubungannya kedua ungkapan ini? Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau rezeki itu ada di tangan, kita gantungkan rezeki itu di tangan orang-orang yang lemah, kemungkinan rezeki itu kita tidak bisa mendapatkannya. Tapi kalau rezeki itu Bapak Ibu sekalian, yang Maha Pemberi rezeki ini di tangan yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kita bersandar kepada Sang Pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Maka kita tidak usah khawatir tentang rezeki kita di dunia ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa optimisme Rasulullah. Seperti apa optimisme Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu, sesibuk apapun kita, namo pekorepata pak di pagaga tahu caurepai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkana na padai di kamelo na pandre. Ya. Tugas yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Tapi namo man itu pekorepana Nabi tadi nang kanapa wale nama kade marepa. Kita tidak pernah dapatkan itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebagai nabi khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul yang diberikan tugas mulia, tugas kenabian dan tugas sebagai rasul bapak-bapak dan ibu sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekal. Kenapa sampai Rasulullah bisa sukses seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kita pun ikut menikmatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian telah memberikan bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan risalah, menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan hatimu? Inilah Bapak Ibu sekalian, jadi modal aluppu, modal terbesar di dalam kehidupan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Isyarat dari Allah, alam nashrah, bukankah wahai Muhammad, saya telah lapangkan hatimu. Orang yang memiliki kelapangan hati, semakin lapang hati ini, sebesar apapun persoalan akan bisa dilalui Bapak Ibu sekalian. Semakin lapang hati ini, ujian dan cobaan yang kita hadapi, ya kutima lapang hati itu Pak. Persoalan itu memang kita tidak bisa hindari, akan tetapi persoalan itu akan selesai dengan hati yang lapang. Nabiullah Musa alaihi salam ketika telah menerima wahyu, ketika telah mendapatkan tugas kenabian di Turu Sina, dan setelah dia mendapatkan salah satu bekalnya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, sekarang tugas pertamamu setelah engkau menjadi nabi, setelah engkau menjadi rasul, ini tongkatmu, pergi temui Fir'aun. Bagaimana bapak-bapak dan ibu sekalian, raja yang begitu zalim. Sejak dari dulu Nabi Musa alaihissalam dicari oleh Fir'aun. Fir'aun waktu itu sampai belasan tahun Bapak Ibu sekalian menjauh dari Musa, tiba-tiba menjadi rasul, menjadi nabi, tugas utamanya temui Fir'aun. Tentu ini bukan hal biasa Bapak Ibu sekalian.
idhab ila Fir'aun, temui Fir'aun. Begitu mendapatkan perintah untuk menemui Fir'aun, apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli Haruna akhi, dan seterusnya. Kalau Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, tugas yang begitu berat, Allah katakan alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah menjadikan hatimu lapang Muhammad, semua persoalanmu akan kecil karena kamu sudah memiliki hati yang lapang. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan tugas yang berat dari Allah subhanahu wa ta'ala, idhab ila Fir'auna, sekarang temui Fir'aun. Yang pertama dia minta, Rabbi syrah li sadri, kalau begitu ya Allah, lapangkan hatiku. Jadi nikmat yang luar biasa ketika kita mendapatkan musibah dan Allah memberikan kelapangan hati. Dan sebagai satu bentuk hukuman ketika datang musibah, Allah tidak memberikan kelapangan hati, persoalan kecil pun akan semakin besar. Anu bicu ya lupai mana papinya mana pengelatan, tapi ko malapa hati na tepa namo Fir'aun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya agar supaya hati ini lapang? Di bagian akhir daripada surah Al-Insyirah, Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya pada setiap kesulitan bersamaan dengan kemudahan. Ini mesti masuk menjadi keyakinan. Digaga susah, asalangka susah, pasti oko tangana susah angka lomong, angka lomong. Di setiap musibah, di setiap ujian pasti selalu ada kemudahan. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian yang menjadikan orang-orang yang beriman itu punya optimisme yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Tidak sama dengan orang-orang yang non-Islam, tidak punya keyakinan. Dia baru bisa optimis setelah ada alasan-alasan atau faktor-faktor yang logis. Tapi kita orang beriman, kenapa kamu tetap semangat dengan ujian seberat ini? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan hidup, di balik itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi seperti inilah Allah membekali Rasulullah. Pak masih batatu pak dari koti malapa niati. Begitu dapat persoalan, begitu dapat ujian, begitu dapat musibah, ya hati kita ini sudah sangat siap dengan kelapangan. Kan tetapi satu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadi musibah tapi hati kita ini sempit. Katakanlah Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, ya kalau ternyata pasangan hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, maji pena kemakor Bapak anak, katakanlah dina sempanya, katakanlah Bapak Ibu sekalian tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, atau anak-anak kita Bapak Ibu sekalian yang masih jauh dari yang kita harapkan, maka kita jangan berputus asa. Ya, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian yang membolak-balikkan hati hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir saya ingin menunjukkan di sini satu optimisme Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita ikuti ini bagaimana dia menanamkan pada dirinya optimisme di tengah situasi yang tidak tenang. Karena ketenangan itu Bapak Ibu sekalian, ada orang tenang karena situasinya memang tenang. Kita sekarang tenang karena sekarang kita tidak sedang dalam peperangan, nyawa kita tidak sedang terancam, tidak terjadi apa-apa sekarang. Ada orang tenang karena memang situasinya tenang. Tapi ada orang yang Allah berikan ketenangan walaupun dalam saat-saat emergensi.
Walaupun situasinya sangat genting, walaupun situasinya Bapak Ibu sekalian nyawanya, kehidupannya terancam. Yang terakhir yang ingin saya tunjukkan di sini Bapak Ibu sekalian adalah tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tahu 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya kirite di naga apat dan nuang apat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan uji coba untuk hijrah. Uji coba pertama hijrah ke Habasyah. Uji coba yang kedua untuk hijrah Bapak Ibu sekalian adalah hijrah ke Taif. Dan yang ketiga kalinya adalah kali ini adalah hijrah ke Madinatul Munawwarah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Namun hasilnya Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan. Sehingga Rasulullah memutuskan untuk berhijrah. Tentu didahului sahabat yang lain sudah hijrah, Umar sudah hijrah, sebahagian besar sahabat sudah berhijrah. Ketika tiba waktunya Bapak Ibu sekalian Rasulullah untuk berhijrah, Allah pilihkan teman perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia temui Abu Bakar, sudah tiba waktunya kita untuk tinggalkan Mekah. Rasulullah meninggalkan Mekah bukan langsung menuju ke Madinah, akan tetapi dia memilih satu gua. Gua ini Bapak Ibu sekalian kita dengar, kita kenal dengan Gua Thur. Dia ke sana untuk menghindari, karena Rasulullah sadar pasti ada pengejaran, pasti ada pengejaran, pasti saya dicari. Dan memang setelah Rasulullah diketahui telah meninggalkan rumahnya, maka keluar sayembara, siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Madinah, padahal ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sebelah selatan Mekah, sementara Madinah berada di sebelah utara Mekah. Inilah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan dakwah. Jadi dakwah ini kita mesti punya strategi, kita mesti punya cara untuk memenangkan dakwah. Rasulullah yang bersembunyi di atas situ Bapak Ibu sekalian selama 3 hari, dia sudah mengatur Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya hijrah ini jangan gagal lagi. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaturnya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, dia berikan tugas kepada putra putri Abu Bakar As-Siddiq. Ada kakaknya Aisyah namanya Asma. Asma ini Bapak Ibu sekalian usianya baru belasan tahun. Mahkun Rai usianya baru belasan tahun, katakan 12-13 tahun waktu itu. Tugasnya Asma adalah bagaimana selalu mengantarkannya makanan. Tugasnya Asma yang masih kecil ini, gadis kecil ini, selama 3 hari dia harus bolak-balik mondar-mandir ke atas Jabal Uhud. Sementara jarak antar Makkah dengan Jabal Uhud 5 km. Dari bawah naik ke Jabal Uhud lebih 1 km Bapak Ibu sekalian, dengan gadis kecil ini selama 3 hari. Terus tugas kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan Bapak Ibu sekalian kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq, dia berikan tugas kepada pembantunya Amir bin Fakhira. Dia berikan tugas kepada Amir, tugas kamu harus menghilangkan jejak-jejak kakinya Asma. Karena orang-orang Badui Bapak Ibu sekalian itu punya satu ilmu, orang-orang Arab itu punya satu ilmu namanya ilmu qiyafah. Dia bisa tahu seseorang hanya dengan melihat jejak kakinya. Ini yang tidak dimiliki kita di Indonesia. Napa ini tajena nak kada bate kajena jimasai. Bate kajena guru tas Muhtar. Bate kajena alena Bapak Tapa Haji Sawedi. Ini siapa? Dia punya ilmu qiyafah.
Nisama kada bate kaje mahkun rai. Nisama kada bate kaje roni. Nisama kada bate kaje nayani dua anaknya punai bate kaje. Dia tahu itu, Pak. Itu ilmu kiafah yang tidak sembarang orang tahu, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Arab pada waktu itu banyak di antara mereka yang memiliki ilmu kiafah, mengetahui seseorang siapa yang baru lewat hanya dengan sekedar melihat bekas telapak kakinya. Makanya ditugaskan Amir, tugasmu kamu harus menghilangkan seluruh jejak-jejak kaki Asma. Karena kalau ini ketahuan, dia pasti akan tahu bahwa Asma ini dimanfaatkan untuk mengantarkan bekal untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Bagaimana caranya, ma'asyiral Amir menghilangkan jejak ini? Keluarkan domba-dombamu sebelum mereka terbangun. Jadi pasubuhi masuk bembekmu garumah ngibati kajina Asma 5 kilo sampai kepada puncak gunung itu. Sehingga singkat cerita bapak-bapak dan ibu sekalian, ternyata di dalam gua ini, disinilah ini inti yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan semangat Abu Bakar As-Siddiq yang sudah sangat khawatir dan was-was pada waktu itu. Ternyata bukan hanya orang mencari ke arah Madinah, banyak di antara mereka yang sampai ke puncak gunung. Sampai Abu Bakar mengatakan bahwa ya Rasulullah, lau anna ahdahum nadhara tahta qadamaihi la abasarana. Seandainya satu di antara mereka yang melihat kakinya saja, dia pasti melihat kita. Karena orang-orang kafir ini sudah ada di mulut gua, mondar-mandir. Seandainya salah satu di antara mereka melihat ke kakinya walaupun dia tidak tunduk, la abasarana, pasti dia akan menemukan kita ya Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Inilah Bapak Ibu sekalian optimisme yang terdahsyat yang pernah ada. Andai mereka melihat ke kakinya, pasti dia menemukan kita ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka ya Abu Bakarin bi itsnaini Allahu salisuhuma. Abu Bakar yang sudah was-was, sangat khawatir, begitu mereka melihat ke kakinya, dia akan melihat kita. Abu Bakar melihat hampir semua yang datang itu membawa pedang, membawa tombak, bapak-bapak dan ibu sekalian. Artinya banyak Pak orang yang tenang ketika suasana memang tenang. Tapi yang sangat luar biasa ketika orang dalam keadaan genting, dia masih bisa tenang. Maka Rasulullah SAW setelah melihat sahabatnya sudah khawatir, sahabatnya sudah merasa terancam, apa kata Rasulullah SAW? Fama dhannuka ya Abu Bakrin bi itsnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar sahabatku, apa pendapatmu tentang dua orang dan yang ketiga itu adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang dan yang ketiga itu adalah Allah? Wahai Abu Bakar, kita ini berdua, kamu, saya, dan yang ketiga itu adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, kita sangat membutuhkan Allah. Kalau sekarang kita mengatakan saya tenang karena memang situasi tenang, tapi satu waktu kita akan mendapati suasana genting. Kita akan mendapati persoalan yang begitu berat. Katakanlah jabatan kita hilang Bapak Ibu sekalian. Katakanlah anak kita Bapak Ibu sekalian tidak sesuai yang kita harapkan. Katakanlah ma'asyiral muslimin kita mendapatkan musibah. Maka yang sangat kita butuhkan adalah innallaha ma'ana. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fama dhannuka bi itsnaini, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, coba kita perhatikan urutannya. Urutan pertama ketika Abu Bakar As-Siddiq was-was, khawatir, panik. Dan yang kedua ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq
kamu jangan takut, kita bersama dengan Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang beriman diingatkan akan kebersamaannya dengan Allah, maka saat itu Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar sudah tidak ada lagi kekhawatiran, dan dia sudah berkeyakinan bahwa sebanyak apapun mereka pasti tidak terjadi apa-apa. Liwat tahu nadendrero tapi iperingerangi ripuang Allah Ta'ala tu si padu ami tapi puang Allah Ta'ala yewa si bawa. Akhirnya Allah turunkan fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan perasaan tenang di dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dia berkeyakinan tidak akan terjadi apa-apa. Inilah optimisme Bapak Ibu sekalian orang-orang yang beriman, bukan hanya didasari dengan alasan-alasan atau faktor-faktor yang logis, akan tetapi dia optimis karena meyakini apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan hanya meyakini apa yang logis, tapi kita meyakini bahwa innallaha ma'ana. Selama kita betul-betul bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, ya, bahkan dalam Al-Qur'an, wa huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ini yang akan selalu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Selama dia beriman, Allah akan senantiasa berikan kelapangan hati, ketenangan hidup bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira seperti ini pengajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesungguhan untuk mendalami ilmu-ilmu agama, mendengarkan nasihat agama. Sekembali ad-dinun nasihat. Pede megai pengajar agama terima, pede makan jati itu bateta, semakin baik pula kita di dalam penerapan dan pengamalan agama. Demikian lebih dan kurangnya, jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Saya tutup dengan kalimat bil majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.